Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu Saudaraku semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita minggu hari ini di dalam doa. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Bapa, sebentar kami akan beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kerinduan hati kami Tuhan senantiasa menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku bersayar, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkaulah kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
belas kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, pujilah nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, tinggikan diri-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Dengan segenap hati-Mu tinggikan, tinggikan diri-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, bumi, mengatasi bumi. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dari utara ke selatan terdengar pujian dari Tuhan. Bangsa-bangsa memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dari utara ke selatan
gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita, supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Pulihkan kami ya Tuhan, dalam sisa hidup kami ini, supaya kami menjadi seperti yang Kau ingini. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia.
mulia. Sungguh Engkau yang termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, boleh memuji, muji dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian dan pengagungan yang kami naikkan di hadirat-Mu menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya sehingga kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan saudaraku sekalian beribadah seperti ini. Tema atau judul firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan yang pernah mendapat Nobel untuk perdamaian, pernah berucap, "Jangan nilai aku dari kesuksesanku, tetapi dari berapa kali aku jatuh dan bangkit kembali." Seringkali kita menilai orang hanya dari kebiarnya saja, bagaimana mereka tampak keren, sukses, hidupnya penuh dengan kelimpahan, tetapi kita tidak melihat keseluruhan hidup mereka, bagaimana mereka juga pernah terpuruk, mereka pernah jatuh dan bangkit kembali sehingga mereka bisa menjadi inspirasi, contoh bagi banyak orang untuk bisa belajar dari kehidupan ini. Saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berpikir, berharap bahwa suatu hari nanti kehidupannya akan terpuruk. Tidak ada orang yang menginginkan kehidupannya akan terpuruk. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berharap nanti pernikahanku akan berantakan, keluarga aku akan hancur berkeping-keping. Tidak ada orang yang normal di dunia ini yang punya cita-cita nanti usahaku biar bangkrut, biar aku jadi kere tinggal di jalanan. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada orang yang berharap bahwa suatu hari nanti imannya akan kandas seperti Yudas Iskariot. Tetapi kadang antara harapan, keinginan dengan realita berbeda jauh. Keinginan kita seperti ini, harapan kita seperti ini, tetapi kenyataannya seperti ini. Itulah realitas kehidupan. Ada banyak faktor, ada banyak pemicu. Kenapa kehidupan seseorang bisa terpuruk? Bisa itu karena hal-hal di luar dirinya, di luar kesalahan atau kemampuannya. Misalnya sekarang ini kita mengalami pandemi. Ini tentu di luar kendali, di luar kapasitas kita, di luar kontrol kita. Kadang juga pemicunya karena kebijakan pemerintah yang baru atau tempat di mana kita kerja ditinggal oleh orang yang selama ini kita ditolong dan menggantungkan hidup kita kepada mereka, entah itu mungkin orang tua kita, pasangan kita. Bisa juga karena faktor-faktor lain seperti keserakahan kita, terlalu banyak maunya kita, kebiasaan buruk kita dan masih banyak yang lainnya. Saudaraku sekalian, pada prinsipnya kalau kita
belajar dari firman Tuhan. Kita bisa belajar dari para tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Kita bisa belajar dari para pahlawan iman, orang-orang besar, orang-orang yang namanya bisa dikatakan luar biasa. Bagaimana orang-orang besar ini memiliki kesaksian hidup yang bersih. Walaupun ada juga yang jatuh, terpuruk secara moral atau spiritual. Mereka tidak lepas dari masalah. Mereka tidak lepas dari krisis dan keterpurukan hidup juga. Ada dari antara mereka yang juga kehilangan orang-orang yang dicintai karena bencana. Kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya, kehilangan pasangannya, kehilangan masa depannya. Ada dari mereka yang mengalami sakit penyakit yang tak tersembuhkan, dan masih banyak yang lain. Mereka orang-orang saleh, orang-orang besar, tapi mereka pun tidak luput dari krisis. Mereka tidak luput dari persoalan atau masalah. Lalu apatah artinya kita dibanding mereka? Kalau mereka saja mengalami masa-masa sulit, kita juga pasti melewati masa-masa sulit itu. Sebutlah nama-nama besar seperti Musa, kemudian ada Ayub, Daud, Yusuf, Elia, Yunus, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan masih banyak yang lain. Kita bisa belajar nanti dari kehidupan mereka. Baik dari sisi kelebihan mereka, tapi juga dari sisi kekurangan mereka, kejatuhan-kejatuhan mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti jejaknya. Yang baik kita ikuti, yang kurang baik atau kurang sempurna kita hindari. Karena teladan kita yang sebenarnya adalah Kristus atau Tuhan kita sendiri. Kalau kita membaca riwayat hidup orang-orang yang tergolong sukses menurut ukuran atau kacamata dunia ini, mereka juga pernah mengalami masa-masa sulit, saudaraku. Ya, kalau kita lihat suksesnya sekarang atau riwayat hidupnya dari sisi kesuksesannya tidak nampak. Tapi sebenarnya mereka juga pernah mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Mereka pernah jatuh, mereka pernah bangkit kembali dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ada nama-nama seperti Oprah Winfrey, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Colonel Sanders, kemudian Mr. Sandwich, Jack Ma, Michael Jordan, John F. Kennedy, Barack Obama, dan juga termasuk Nelson Mandela dan banyak tokoh-tokoh lain. Itu hanya contoh-contoh kecil yang saya sebutkan. Dan mereka telah berjuang sedemikian rupa untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka, keterpurukan hidup mereka. Mereka pernah bangkrut pada titik terendah dan mereka bisa bangkit kembali. Ya, selagi mereka masih hidup. Kalau mereka sudah mati ya tidak bisa bangkit kembali. Kalau kita melihat terang firman Tuhan, Alkitab memang jelas memberitakan bahwa Allah berjanji menyertai kita orang percaya. Kita pasti akan dimampukan untuk menanggung setiap masalah yang kita hadapi. Dan diberikan jalan keluar. Itu janji firman Tuhan. Tapi kita harus mengerti bahwa janji firman Tuhan ini bukan dalam arti mistis, di mana tiba-tiba kita bisa keluar dari keterpurukan hidup tanpa langkah-langkah, tanpa usaha yang kita lakukan. Apalagi terjadi secara instan. Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Tuhan lebih banyak mengajarkan prinsip-prinsip
di dalam Alkitab untuk kita hidupi, untuk kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus dan juga segala potensi sumber daya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita akan dipakai untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup kita. Keterampilan kita, keyakinan iman yang kita sudah bangun, segala potensi kita, pengalaman hidup kita itu bisa menjadi kekayaan yang luar biasa juga yang nanti akan Tuhan pakai untuk kita bisa bangkit dari segala keterpurukan kita. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada hal-hal praktis yang kita bisa lakukan tentunya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Hal-hal praktis ini bisa kita kenakan buat diri kita sendiri dan juga untuk menolong orang-orang yang kita layani. Bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan hidup mereka. Ini bicara dalam banyak dimensi. Prinsip-prinsipnya selalu sama. Baik terpuruk secara moral atau spiritual, secara rohani maupun secara material atau secara jasmani. Prinsip-prinsipnya pada umumnya sama dan kita bisa memakainya untuk bangkit dari keterpurukan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku sekalian saat ini merasa bahwa saudara adalah orang yang mengalami krisis masalah yang hebat dan ada pada titik terendah, jangan putus asa, jangan menyerah. Jangan berpikir tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan pasti akan menolong kita memberikan jalan keluar, yaitu melalui terang firman-Nya. Bagian kita nanti adalah melakukan prinsip-prinsip tersebut dengan pertolongan Roh Kudus. Prinsip yang pertama, kita harus mengenali dulu akar atau penyebab dari masalah atau krisis yang kita hadapi. Memang mengenali akar atau penyebab ini tidak serta-merta langsung bisa menyelesaikan masalah atau krisis kita. Seseorang tidak serta-merta dengan mengenali akar atau penyebabnya langsung bisa keluar dari keterpurukan hidup. Tetapi ini bisa menolong kita untuk bisa menangani satu masalah tepat sasaran. Langsung pada sumber atau langsung kepada akar permasalahannya. Ini juga disebut sebagai pelayanan cabut akar. Kita berharap dengan pelayanan demikian tidak tumbuh lagi masalah atau krisis yang sama karena kita sudah belajar dari kesalahan di masa lalu. Kalau kita belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setidaknya masalah atau penderitaan manusia dapat dilihat atau dapat dikelompokkan dalam dua jenis sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama adalah masalah atau penderitaan yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Masalah, penderitaan, kehidupan yang terpuruk yang terjadi karena diri kita sendiri yang bikin masalah. Itu bisa karena kebiasaan buruk kita, bisa karena dosa-dosa, bisa karena hal-hal jahat yang kita lakukan. Akumulasi bertahun-tahun akhirnya bisa jadi masalah yang besar. Awalnya bukan masalah, tetapi sekali waktu menghantam kita dan jadi masalah. Itu sebabnya kita perlu selalu memeriksa hati kita, apakah setiap masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami ini karena faktor dari dalam diri kita. Memang kita ini orangnya yang punya kebiasaan buruk, punya cara hidup yang jahat di mata Tuhan, sehingga
kita menerima akibatnya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Yang kedua, masalah yang muncul atau penderitaan yang muncul yang disebabkan di luar diri kita. Artinya bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, tetapi karena orang lain yang salah atau jahat sama kita. Bukan kejahatan kita, tapi orang yang jahat sama kita. Nah, ada masalah-masalah seperti itu, tapi juga kadang-kadang bukan sesuatu yang terjadi karena kejahatan orang lain, tetapi sifatnya alami seperti pandemi sekarang ini. Ini bukan kejahatan manusia, tetapi sifatnya adalah bencana atau sifatnya sesuatu di luar kendali manusia juga. Ada satu situasi di mana bukan kejahatan orang juga bukan kejahatan kita. Misalnya kita lahir, sejak lahir kita mengalami kelemahan fisik, kita sakit. Dalam Alkitab ada orang yang sejak kecil buta dan kemudian murid-murid tanya, guru siapa yang salah, anak itu atau orang tuanya? Kemudian Tuhan berkata, bukan orang tuanya dan juga bukan dia. Tetapi memang perbuatan Allah yang besar atau pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, itu masalah penderitaan bukan karena kesalahan orang lain, juga bukan kesalahan dia. Tetapi ada rencana Tuhan di balik masalah tersebut. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Daud. Walaupun nanti kita juga akan lihat dan bandingkan dengan kehidupan Yusuf dan Ayub. Bagaimana orang-orang hebat ini mengalami krisis, mengalami keterpurukan hidup dan bisa bangkit dari keterpurukan hidup. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan Daud, setidaknya Daud itu pernah mengalami 3 kali krisis atau masalah hebat sampai hidupnya benar-benar terpuruk. Yang pertama, waktu Daud dijahati oleh Saul. Saul ini raja pertama Israel, pemimpinnya Daud, tapi sekaligus sebenarnya juga mertuanya. Daud tidak salah, justru Daud memberi kontribusi yang banyak untuk Saul, untuk kerajaan Israel pada waktu itu dengan mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Tetapi karena kecemburuan Saul marah, Saul cemburu dan dia ingin melenyapkan Daud. Ada kalanya kita seperti itu. Kita tidak salah, kita sudah berbuat banyak bagi orang-orang tertentu. Mungkin itu pemimpinmu, bosmu, mertuamu. Tetapi engkau bukannya dipuji, bukan diapresiasi, malah engkau dijahati. Nah, itu yang dialami oleh Daud. Dan sepertinya memang situasi seperti ini akan terus terjadi sampai Tuhan datang. Setidaknya ada 2 pribadi yang akan terus membentuk kita, yang Tuhan pakai untuk membersihkan hidup kita. Pertama adalah pemimpin kita. Entah itu pemimpin dalam arti di rumah berarti orang tuamu, pemimpin di gereja berarti pendetamu, pemimpin di tempat kerja itu berarti bosmu, atau pemimpin di masyarakat di skala nasional, bangsa dan negara, Pak Presiden kita, itu akan banyak membentuk kita. Dan orang tua atau mertua itu paling banyak punya peran membentuk. Saya kira hampir semua yang sudah menikah punya pengalaman ya, dibentuk sama mertua. Tapi itu alat Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita belajar dari Daud, keterpurukan yang pertama ini terjadi sekitar 13 tahun. Bayangin Bapak Ibu, dikejar-kejar mau dibunuh selama 13 tahun. Apakah Daud marah? Apakah Daud kepahitan? Apakah Daud cari jalan pintas? Nah, itu hebatnya Daud. Selama 13 tahun masa pelarian itu, Daud punya sikap benar. Dia tabah, dia sabar menghadapi ujian dari pemimpinnya.
Dan dia tidak kepahitan, dia nggak pakai jalan pintas, dia nggak ambil jalan pintas. Dia bisa punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Nah, itu hebatnya Daud. Itu keterpurukan yang pertama dan sikapnya benar. Itu saat dia mengalami keterpurukan, kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin keterpurukan ekonomi, keterpurukan dalam arti usaha atau karir. Dia benar-benar minus. Nyawanya juga ada di ujung tanduk, tetapi hatinya lurus. Yang kedua, waktu Daud berzinah dengan Batseba, istri Uria. Itu keterpurukan yang kedua. Daud setelah ditegur dan kemudian dijatuhkan hukuman oleh Nabi Nathan, Daud mengalami satu keterpurukan yang luar biasa. Tapi ini bukan keterpurukan karir atau ekonomi, karena Daud lagi sukses-suksesnya. Justru Daud lagi nyaman-nyamannya waktu ia berzina, jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Waktu Daud dalam masa pelarian 13 tahun, dalam penderitaan yang hebat, justru manusia batiniahnya bertumbuh luar biasa. Tapi sayang, waktu Daud lagi nyaman-nyamannya di istana, justru dia jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat respon Daud juga benar responnya. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, responnya benar. Dia berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Dan sebagai hukumannya anak dari hasil perzinahannya mati. Saudaraku sekalian, bukankah kita seringkali juga seperti Daud? Dalam masa-masa sulit kita seringkali justru lebih dekat sama Tuhan. Dalam masa-masa sukar, keuangan kita lagi krisis, kita malah mendekat kepada Tuhan. Tapi ketika kita ada dalam posisi nyaman seperti Raja Daud, semua fasilitas tersedia, kita punya otoritas, kita punya kekuasaan, justru kita menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Kita punya uang, kita punya fasilitas, kita gunakan uang atau fasilitas itu untuk berbuat dosa. Dan ini keterpurukan rohani terhebat Daud. Yang ketiga, keterpurukan Daud puncaknya adalah waktu anaknya yang bernama Absalom melakukan kudeta. Dia merebut tahta Daud dan kemudian bukan hanya itu, dia meniduri gundik-gundik Daud secara terang-terangan di atas sotoh istana. Ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Nathan bahwa Daud memang melakukan dosa sembunyi-sembunyi dengan Batseba, membunuh suaminya dengan cara licik juga sembunyi-sembunyi. Tetapi Nabi Nathan berkata, tapi suatu hari nanti hukumannya yang akan diberitakan, yang akan diberikan kepada Daud akan diungkap secara terang-terangan. Sebelum itu Absalom sudah membunuh Amnon. Amnon ini adalah ya bisa dikatakan saudara tiri, karena ya Daud itu punya istri setidaknya 8 yang secara eksplisit ditulis oleh Alkitab, dan punya gundik itu 10, dan masih ada istri-istri lain dan gundik-gundik lain kata Alkitab. Jadi dari istri-istrinya ini lahir anak-anak yang berbeda-beda. Amnon ini memperkosa Tamar. Tamar ini adik Absalom. Jadi sebelum melakukan kudeta besar-besaran, Amnon dibunuh. Jadi sesama mereka anak-anaknya sudah saling melecehkan, saling bunuh, dan bahkan akhirnya Daud kehilangan tahtanya karena anaknya sendiri. Dan itu terjadi kenapa? Akibat dosa perzinahan dan pembunuhan berencana yang Daud pernah lakukan dengan Batseba dan Uria. Perhatikan baik-baik. Mungkin dosa kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Tuhan akan ungkap dosa tersembunyi kita. Dosa tersembunyi saudara jika saudara tidak bertobat. Yang kedua, dosa selalu meminta harga lebih. Daud
pernah terpuruk, anaknya mati. Hasil perzinahannya dengan Batseba, tapi itu tidak cukup. Nabi Nathan berkata hukuman Tuhan buat Daud nanti pedang akan selalu ada di dalam rumahnya, malah petaka akan selalu ada dalam keluarganya, dan betul itu digenapi. Saudaraku sekalian, kalau kita mau berbuat dosa, pikirkan 1000 kali dulu. Kenapa? Karena kenikmatan dosa itu harus kita bayar dengan penderitaan yang panjang, kehancuran keluarga, bisnis, dan semua yang baik yang kita dambakan di dunia ini pun bisa hancur karena dosa. Sekali lagi, kenikmatan itu kita bayar dengan harga yang mahal, dan dosa selalu meminta harga lebih. Sudah dibayar, kita sudah menanggung akibatnya, tapi tidak cukup. Iblis akan menuntut lagi, dan kehidupan semakin berat. Dan kita melihat kok dari kehidupan Daud. Dalam keterpurukan yang ketiga ini, sikap Daud bagaimana? Dia sikapnya juga benar, itu hebatnya. Dia merelakan diri keluar dari istana. Setelah keluar dari istana sempat dimaki-maki, dikutuki oleh seorang yang bernama Simei. Apakah dia marah? Tidak. Apakah dia minta supaya panglima atau ajudannya membunuh? Malah waktu ajudannya Abisai bilang, itu biar saya bunuh saja, Daud bilang jangan, biarkan, mungkin Tuhan mau bicara lewat dia. Nah, ini kerendahan hati Daud yang luar biasa dalam masa-masa krisis atau terpuruk. Yang hebat, taat kala dia harus menanggung akibat dosanya, Daud tetap rendah hati. Ditegur sama hamba Tuhan karena memang dia salah, dia tidak marah. Dia tidak membela diri seperti kasus Saul. Ditegur sama orang yang hina, ya mungkin bukan hamba Tuhan kalau sekarang, mungkin tetangga yang meledek, melecehkan, tetap tidak marah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan juga bisa bicara melalui dia. Itulah kehebatan dari Daud. Dan kita bisa belajar dari Daud bagaimana sikapnya untuk dia bangkit dari keterpurukan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di area yang pertama ini, di bagian yang pertama ini, mari kita belajar pertama-tama mengenali apa yang menjadi akar penyebab kita terpuruk. Entah itu kesehatan kita, ekonomi kita, kerohanian kita. Kita tidak usah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Kita melihat diri kita. Apakah ada kesalahan kita, cara hidup kita yang salah yang harus kita perbaiki. Kalau tidak, artinya kita sudah benar, lurus di hadapan Tuhan, dan kita masih harus mengalami masa-masa sulit. Itu mungkin juga karena dosa kita masa lalu yang kita harus tanggung sekarang. Atau benar-benar sama sekali kita memang tidak buat salah. Kalau betul karena kita tidak buat salah dan itu akibat kita melakukan kebenaran, Alkitab katakan bersukacitalah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang boleh melayani kami dalam ibadah online hari ini. Mereka yang telah berjuang, berjerih-lelah untuk melayani pekerjaan-Mu, Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk jemaat, rekan-rekan kami yang saat ini mengalami krisis, keterpurukan karena pandemi ini, baik secara kesehatan maupun ekonomi, usaha mereka. Tuhan tolong berikan kemampuan, berikan jalan keluar sehingga mereka boleh keluar dari krisis tersebut. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami.
Buat pemimpin bangsa kami, biarlah mereka boleh diberi hikmat untuk bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami boleh melanjutkan kembali aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Saudaraku sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mempersembahkan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di dalam video ibadah ini di akhir. Dan minggu depan kita akan ibadah secara online seperti ini dan melanjutkan kembali pembahasan tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.